Saat sampai hari ini statusnya masih honorer, itu Masih honorer. upah yang ibu dapat berapa sih? 100.000 per bulan. Saya ingin sekali, mudah-mudahan kasihan Bapak Presiden kita ini, mudah-mudahan dia bisa membantu saya terima SK. Karena saya ini sudah lulus namanya K2 Mbak, tapi sampai sekarang, sampai saat ini belum saya terima SK saya. Bapak berdua dalam waktu 3 hari mendapatkan upah sekitar 220.000. Iya. Dibagi 2 orang. Bagi 2 orang. Ya. Artinya Bapak mendapat Rp110.000. Iya. Itu apa mencukupi buat kebutuhan Bapak sehari-hari? Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT menyatakan sebanyak 84% dari sebaran daerah tertinggal berada di Indonesia Timur. Salah satu indikator ketertinggalan itu adalah kurangnya aksesibilitas. Selama hampir 77 tahun Indonesia merdeka, 2 kampung terpencil dan terisolir di Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan atau Pangkep ini tak pernah menerima akses jalan yang layak untuk daerah mereka. Sebenarnya, jarak kampung Buung dengan pusat kota Pangkep tidak terlalu jauh, hanya 40 km saja. Tapi, setelah pemberhentian terakhir di Jalan Poros Kota, kami harus melintasi jalur ekstrim membelah Gunung Copo Telue. Jalur gunung yang dibangun oleh pihak tambang marmer ini memang jauh dari kata layak. Hanya beton di sebagian kecil jalan yang masih dipenuhi dengan bebatuan. Melewati jalan berbatu, pengendara motor harus pandai-pandai mencari jalur agar motor tidak tersangkut batu besar yang masih banyak terdapat di jalanan. Di tengah perjalanan ini tidak jarang kita sering terhambat karena medan jalanan yang sangat berbatuan. Jika motor tidak dalam kondisi fit, satu-satunya pilihan tentu meninggalkan kendaraan di tengah hutan. Di beberapa tanjakan, pembonceng harus turun karena medan yang terlalu berbahaya untuk naik kendaraan berdua. Karena kita menemukan satu tikungan yang cukup tajam dan terjal sehingga tidak bisa dilewati oleh motor. Tadi Bapak sudah memarkirkan motornya dan sekarang juga Ibu ikut jalan kaki naik ke atas ya Bu ya. Hari ini tikungannya dengan jalan berbatu dan sangat terjal, tidak bisa dilewati dengan berboncengan. Sebelum ada jalur motor, warga biasa berjalan kaki melintasi hutan untuk menuju Kampung Bung. Tapi resiko bertemu hewan liar membuat mereka memilih jalur motor meski sedikit lebih jauh. Setiap hari Ibu berjalan kaki seperti ini Bu, menempuh jalan dengan Ya kadang saya kan bermalam nginep di atas Pak, nginep di perumahan. jadi Ibu sehari-hari mengajar, Ya, berangkat dengan perjalanan yang ya seperti kita jalani sekarang. Malah kalau hujan itu Mbak, aduh, saya tidak tahu bagaimana perjuangannya. Kalau di sini nih dekat gunung kan sudah kabut. Ya, ini kita masih berapa jauh lagi Bu? masih ada 5 kilo kalau di sini Mbak. Oke, Lagi 5 kilo. kita lanjut ya Bu ya. Setengah perjalanan dengan jalur yang relatif lebar, kami mulai menyusuri hutan. Satu jalur beton kecil dibangun oleh warga untuk sekedar membantu putaran roda motor. Tiap warga menyumbangkan Rp50.000 untuk membuat jalur yang tak sampai 20 meter ini. Setelah itu, perjalanan kami sepenuhnya membelah hutan dengan jurang di Tapia hingga tiba di Kampung Bung.
Hidup nyaris terisolir membuat warga Bung dan Baka harus beradaptasi dalam bertahan hidup. Pasar yang jauh membuat mereka hampir sepenuhnya bergantung pada alam di sekeliling mereka. Di hutan, mereka biasa mencari sayur atau aneka lauk untuk makanan sehari-hari. Kali ini, kami mencari bonggol atau tunas pohon aren yang biasa tumbuh liar di hutan sekitar Kampung Bung. Bonggol bisa didapatkan dari pohon aren yang umurnya masih muda. Pohon harus ditebang seluruhnya, kemudian dibuang lapisan luarnya untuk mendapatkan bonggol aren. Setelah itu, bonggol aren dipotong kecil-kecil agar mudah diolah. Mirip dengan tekstur tunas pisang, bonggol aren direbus terlebih dahulu selama 30 menit. Setelah direbus, bonggol aren kemudian ditumbuk agar lebih empuk dan mudah dimakan. Kelapa parut yang sudah digoreng ditumbuk untuk menambah rasa gurih pada masakan. Kemudian, bonggol dimasak dengan santan dan bumbu lainnya. Tak berapa lama, makanan pun siap. Saya tak menyangka, di tengah keterbatasan lauk pauk ini, menu ini sungguh nikmat rasanya. Kalau di sini tuh bukan bonggol namanya, tapi sayur pongko. Sayur pongko. Iya. Iya, karena yang biasa ditemuin kan kayak bonggol pisang itu udah biasa ya. Nah ini baru kali ini saya nyobain dan ternyata enak banget. Nah kenapa kalau dengan makanan lain gimana Bu? Maksudnya mungkin tahu tempe kah atau ikan atau gimana tuh? Pasar di sini jauh ya Mbak. Akses jalannya juga kurang bagus. Untuk menuju ke pasar itu ya membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam kalau jalan kaki. Dari sini Kan tidak semua masyarakat bisa menggunakan roda 2, tapi yang bisa itu cuma orang-orang tertentu saja yang bisa. Jadi kami yang perempuan itu biasa kalau ke pasar jalan kaki itu kejauhan kalau. Jadi memanfaatkan sumber daya yang ada di Ya, kampung. jadi kita memanfaatkan yang ada saja di alam. Harapannya apa sih Bu terkait dengan kondisi di Kampung Bung nih, daerah tempat tinggal Ibu? Harapannya kami di sini tuh sangat membutuhkan akses jalan yang bagus. Kami harapkan pemerintah supaya kami diperbaiki jalannya ke sini karena akses jalan itu yang utama. Berbatasan dengan Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung, tidak banyak yang bisa dilakukan warga Kampung Bung untuk bertahan hidup, kecuali bertani. Sayangnya, sawah tanda hujan hanya bisa membuat mereka panen sekali dalam setahun. Hampir tiap keluarga dari 200 kakak di Kampung Bung dan Baka memang memiliki sawah masing-masing. Lokasi rumah mereka biasanya dekat dengan lahan pertanian. Oleh karena itu, biasanya jarak antar rumah menjadi jauh karena lokasi sawah yang berbeda tempat. Dalam satu kali panen, biasanya tiap keluarga mendapatkan minimal 100-150 kilo beras. Meski terlihat banyak dengan harga jual yang hanya Rp6.000 per kilonya, hasil itu tentulah sangat kurang. Warga biasa menumbuk padi sendiri jika mesin penggilingan padi berhenti beroperasi. Hal itu semakin mengurangi harga jual beras mereka menjadi Rp5.000 saja per kilonya. Nah, lalu hasil panennya biasanya buat apa, Bu? Buat dimakan, dijual separuh. Separuhnya dijual. Dijual kemana, Bu? Di pangkep pasar. Ke pasar? Iya. Nah, dari sini kan ke pasar Jalan kaki. Untuk menjual beras pun butuh usaha lebih dari para petani. Mereka harus berjalan kaki memanggul beras menuju tempat penjualan terdekat. Maklum saja, ongkos ojek terbilang mahal untuk mengangkut beras maupun muatan lainnya. Kenapa nggak naik motor aja? Ini kalau naik motor kan ojeknya terlalu itu
Mahal. mahal. Emang berapa biasanya, Pak? Kita itu kasih ojek itu 1 kilonya itu 1.500. 1 kilo 1.500. Iya. Ada jarak sekitar berapa kilo? Kalau di sini dari kampung itu sekitar 4 kilo lebih. 4 kilo lebih. Iya. Jadi Bapak lebih milih untuk Lebih milih untuk dipikul jalan, aja. Dipikul saja. Warga memang biasa menjual separuh dari hasil panen mereka. Hasil itu bukanlah sebuah keuntungan, karena uang yang mereka dapatkan sebagian besar digunakan untuk membeli pupuk di masa tanam selanjutnya. Assalamualaikum. Ini bapak-bapak mau jual hasil panennya nih Bu. Oh, ya itu. Sungguh siklus hidup yang tak bisa dibilang mudah untuk mereka. 23,5 sama 20 kilo. Jadi totalnya berapa Ibu? Terima kasih ya. Iya Pak. Kampung Bung sendiri berbatasan dengan Kampung Baka. Meski batas itu sendiri bukanlah sesuatu yang mudah dicapai, jarak dua kampung terpisah 2 jam dengan jalan yang sangat rusak. Seperti warga Kampung Bung, warga Kampung Baka juga hanya pergi ke pasar sekali dalam seminggu. Alasannya pun sama, akses jalan yang rusak menjadi penghambatnya. Biasanya setelah menjual hasil panen, mereka berbarengan dengan tetangga untuk ke pasar dan pulang bersamaan. Beton-beton yang dibangun oleh pemerintah kabupaten sedikit membantu meringankan beban lutut ketika berjalan. Tapi curamnya medan membuat saya yang tidak terbiasa sangat kesulitan, bahkan ketika berjalan kaki. Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, angkat lagi. Dengan memanggul belanjaan di kepala, warga Kampung Baka seolah sudah terbiasa dengan hidup terlupakan seperti ini. Biasanya Ibu tuh dalam 1 minggu berapa kali sih harus belanja kebutuhan pokok? 1 kali, kan 2 kali, nggak tentu. Nggak tentu juga. Ya, kalau ke hujan, biasa kita nggak pergi. Nah, Ibu kenapa nggak naik motor aja? Kalau hujan nggak bisa jalan motor, nggak bisa becek jalannya. Jadi Ibu terpaksa harus jalan kaki, Bu? Iya. Kan jaraknya jauh, Bu. Ya mau di apa? Naik motor nggak bisa, harus jalan kaki. Saya coba bawa sembako Ibu ya? Ya, bisa nak, buat beras sekali nih. Iya, lumayan, Bu. Sebentar, aduh. Iya, Bu. Ibu bawa kayak gini, Bu. Jarak Iya. udah jauh, jalan terjal. Ya Mau ampun. di apa? Saya coba ya, Bu ya. Takut nggak seimbang, Bu. Aduh. Iya, iya. Iya. Ibu tadi bisa lepas tangan ya? Iya, kebiasaan. Jadi Sudah biasa. begini ke